Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Tak banyak orang yang tahu kebenaran yang sebenarnya, meski banyak sekali yang mencari tentang kebenaran tersebut. Yang sudah atau pernah bertemu dengan kebenaran yang sebenarnya pun masih ada yang tidak percaya, bahkan menghinanya, dan juga tidak sedikit yang mengkhianatinya. Lalu sebenarnya kebenaran apa dan bagaimana atau seperti apa kebenaran yang mereka cari itu? Tak mudah mencari kebenaran yang sebenarnya itu, tapi lebih berat lagi saat mempertahankan keyakinan akan kebenaran yang sebenarnya itu. Kebenaran bukan hanya sebatas urusan perut, bukan hanya sebatas memandang, bukan sebatas turut, bukan hanya sebatas tahu, namun kebenaran itu adalah pijakan, landasan, dasar untuk menjalani takdir kehidupan. Mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang linui yang mempunyai watak, tanggap sasmita, mampu dan cekatan dalam menangkap informasi lewat tanda-tanda dan berita, dan cermat juga cekatan dalam menyikapinya. Mereka orang-orang yang mumpuni dalam bidang keilmuan dan pengalaman. Dari proses perjalanan hidupnya, mereka juga berspiritual dan bertauhid tinggi, beradab dan berakhlak, juga berbudi pekerti yang luhur. Mereka mampu meredam emosi, mampu menguasai, memahami beberapa bahasa, juga supel dalam bergaul. Mereka mampu berinteraksi, berdiplomasi, berdedikasi, berspiritual dan bertauhid tinggi. Mereka tahu tata negara dan hukumnya, mereka juga tahu tata gama serta hukumnya, menguasai ilmu strategi dan tata bahasa, dan tahu cara menyimpulkan serta menyampaikannya, tahu cara memposisikan dirinya, juga harus tahu cara menghormati yang lainnya. Satrio Piningit, mereka sering mengalah, merendah hingga tiada yang mampu mengalahkannya dan merendahkannya lagi setelahnya. Itu karena mereka tidak mau dianggap tinggi oleh Sang Maha Kuasa. Penaklukan bukan karena perang, tapi karena sopan santun, penuh dengan kedamaian dan cinta kasih sayang, lembut, tegas dan berwibawa. Itulah sebabnya kenapa beliau dijadikan utusan atau duta seperti Rasul yang mulia. Keberhasilannya karena akhlaknya yang mulia. Sebelum datangnya Dajjal di muka bumi ini, maka akan tampil sosok seorang laki-laki dari keturunan Majapahit di kalangan bangsawan yang mewarisi serta memiliki kecerdasan, kemampuan, kesolehan dan keluhuran budi yang luar biasa. Sosok tersebut adalah seseorang yang beriman dan alim, berilmu, dan jujur serta soleh, dan sosok tersebut akan memimpin bumi Nusantara. Namun pada masa itu adalah dimulainya babak pertama dari peradaban Indonesia, dan pada masa itulah yang telah dikatakan para leluhur Nusantara, yaitu masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini. Sosok tersebut yang telah lama digaungkan di dalam hati para umat yang telah dianggap sebagai pemimpin besar Nusantara.
Orang-orang pilihan langsung dididik oleh beliau dengan proses yang sangat panjang dan memang mereka juga memiliki terah leluhur jiwa yang terakui di bumi Nusantara di berbagai masa yang ada, yang memang terpilih sebagai wadah suci sejak dalam kandungan. Mereka memang memiliki tanda dan simbol alam maupun simbol kegaiban. Mereka juga memiliki energi murni alam sebagai kunci-kunci pancar alam. Mereka juga memiliki sifat ketulusan yang tinggi dan berwelas asih dengan budi pekerti yang luhur kepada semua makhluk yang hidup di alam semesta. Mereka juga tidak memiliki rasa keakuan pada dalam dirinya. Karena bagi mereka bukan untuk sebuah keakuan, melainkan untuk utamanya sebuah amanah. Jika ada yang mengaku-aku dan menampakkan diri maupun menyombongkan sebagai putra-putri wayahnya, maka dipertanyakanlah keakuannya. Mungkin benar mereka terhubung dengan Laut Selatan, namun mungkin itu hanya sebagai yang terwelasi oleh beliau karena derita batinnya. Perjalanan ketika menemukan orang-orang yang memang terhubung dengan jiwa leluhurnya. Mereka mengawali dengan kebingungan dengan apa yang terjadi dan dialami antara pahitnya derita yang dirasakan selama hidup sejak kecil hingga dewasa ini, hidup dengan ketidakadilan laku manusia di sekitarnya. Dalam perasaan kesendiriannya dengan prosesnya, maka akan menjadikan orang-orang terhubung dengan jiwa leluhur ini akan menciptakan bermacam-macam karakternya. Ada yang memang berhasil melewati proses dengan baik dan pada akhirnya mampu menduduki tempatnya dalam sebuah ketulusan dan kewelas asihan. Orang yang berhasil ini, kami gambarkan mereka duduk di atas bunga wijaya kusuma sebagai simbol puncak sebuah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.